Oke teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Markas Trader. Di video kali ini kita akan membahas tentang karakteristik ataupun tipe-tipe trader serta dengan kerangka waktu dalam trading. Oke, jadi sebelum kita memulai, ada suatu quote ataupun satu quote yang menarik, yaitu kenalilah diri Anda terlebih dahulu sebelum Anda mengenali musuh. Nah, kutipan ini dimaksudkan agar kita dapat mengenali diri kita sendiri sebelum kita benar-benar masuk ke dalam pasar dan trading. Oke, pengenalan diri ini sebenarnya sangat penting agar kita tahu bagaimana karakter kita dalam trading dan mempunyai pola trading sendiri yang tidak berubah-ubah sehingga bisa memanfaatkan dan menghasilkan keuntungan yang stabil dan konsisten. Oke, jadi di market ini ada beberapa tipe-tipe dalam trading ataupun trader. Nah, yang pertama yaitu scalper. Oke. Nah, scalper ini merupakan seorang trader yang mempunyai paham ataupun menganut aliran scalping. Ya, scalping ini berasal dari kata bahasa Inggris yang arti lompatan. Nah, scalp, lompatan. Nah, jadi trader tipe ini sangat senang ataupun biasanya trading menggunakan time frame 1 menit, 5 menit, sampai 1H. Oke, sampai 1 jam. Nah, ini merupakan kerangka waktu yang digunakan oleh trader dengan tipe scalper. Nah, trader tipe scalper ini harus disiplin sekali ketika trading. Nah, ketika terjadinya loss, ini harus disiplin cut loss. Langsung cut loss apabila harga tidak bergerak sesuai dengan analisa. Begitu juga untuk TP, trader dalam scalper ini tidak mengambil take profit yang terlalu jauh, yaitu hanya take profit misalnya di forex kadang 20 sampai 30 pip, itu langsung TP, dan mempunyai level stop loss yang cukup rendah juga, yaitu 10 sampai 15 pip. Nah, untuk kripto mungkin bisa juga menggunakan level stop loss 1 menit atau 1% sampai maksimal 3%-an. Oke. Dan juga tipe scalp seperti ini sangat tidak disarankan untuk pemula karena membutuhkan jam terbang yang tinggi. Banyak juga biasanya yang trading dengan scalping ini sudah terlebih dahulu lama di market. Nah, untuk kelebihannya scalper ini yaitu ada 3 kelebihan yang kita dapatkan apabila trading dengan tipe scalper, yaitu banyak kesempatan trading yang menguntungkan. Jadi kita trading akan menemukan sangat banyak sekali setup yang bisa kita gunakan untuk trading. Nah, dan yang kedua, tidak sulit untuk menutup kerugian yang terjadi karena kesempatan untuk meraih keuntungan selalu tersedia. Nah, trading dengan scalp apabila terjadinya loss, nah kita harus cepat-cepat menutup dan kita bisa bisa recovery dengan cepat karena namanya tadi setup yang kita temukan di market akan selalu banyak tersedia. Nah, dan juga tidak dibutuhkan modal yang terlalu besar. Anda bisa mulai trading misalnya di futures, market crypto ataupun di forex 200.000 mungkin sudah oke. Nah, kita bisa melipat gandakannya dengan cepat. Nah, dan juga Anda juga harus tahu resikonya juga sangat besar. Untuk kekurangannya yaitu lebih banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengamati pasar. Nah, harus nonton candlestick berjam-jam hanya untuk trading. Dan yang kedua, lebih banyak transaksi berarti lebih banyak biaya trading yang dibayarkan dalam bentuk sprint. Jadi fee yang kita harus bayarkan ketika open posisi. Nah, di sini juga akan selalu banyak, tergantung apabila kita trading sampai 20 kali, 10 kali dalam sehari. Nah, bisa dihitung tuh berapa fee yang harus dibayarkan ke broker. Oke. Yang kedua yaitu ada intraday ataupun day trader.
Day trader ini adalah biasanya trader-trader yang membuka posisi dan harus menutupnya pada hari yang sama. Misalnya Anda buka posisi pada pagi hari di hari Senin, mungkin malam sampai jam 10 maksimal sudah harus menutup posisi. Nah, jadi hanya dalam sehari misalnya di pair GBP GPY ini satu setup. Nah, apabila TP nanti malam setelah membuka pada pagi hari, ini disebut intraday ataupun day trader. Kerangka waktu tradingnya mungkin kadang-kadang ada yang menggunakan time frame 15 menit, 1 jam, dan maksimal sampai one day ataupun time frame daily. Nah, ya kebanyakan memang trader intraday ini memakai time frame 15 menit minimal dan kebanyakan di 1 jam, maksimal di 1 hari. Biasanya orang-orang ini memakai one day ataupun time frame daily untuk melihat trennya terlebih dahulu sebelum masuk ke pasar. Nah, kelebihannya yaitu kesempatan trading sangat banyak. Nah, karena kita trading di time frame 15 menit sampai 1 jam, jadi setup yang mungkin berpotensi muncul juga banyak. Tidak sulit untuk menutup kerugian. Untuk level stop lossnya mungkin kadang-kadang day trader ini memakai maksimal sampai 50-an pips, 50 pip, 30 pip, bahkan mungkin apabila ada setup yang lumayan jauh sampai 100-an pips. Jadi tidak terlalu besar untuk resiko kerugiannya, itu tidak terlalu lebar LL-nya, dan tidak ada resiko pembayaran bunga overnight. Jadi tidak ada swap ataupun yang harus dibayarkan ketika kita menutup posisi. Apabila kita nginap ke posisi pada hari Senin dan kita close sampai hari Selasa ataupun Rabu, ini akan terkena yang namanya fee overnight ataupun swap fee. Nah, dan kekurangannya biaya transaksi yang harus dibayarkan dalam bentuk split lebih lebar, dan juga kekurangannya yaitu menguras mental karena harus berkonsentrasi melihat kesempatan trading selama berjam-jam dalam sehari. Dan juga intraday ini juga termasuk harus melihat chart dengan agak lumayan lama mungkin ya. Nah, itulah kekurangannya. Dan yang ketiga yaitu swinger. Nah, swing trader ataupun positioning trader biasanya menggunakan kerangka waktu yang lumayan lebar, minimal menggunakan time frame 4H, itu hari daily, dan kadang-kadang ada juga yang sampai menggunakan time frame monthly. Oke, ini kerangka waktunya. Nah, swing trader ini sesuai dengan artinya trader yang biasa membuka posisi untuk target jangka panjang. Jadi target untuk yang diekspektasikan oleh swing trader itu sangat jauh, dan biasanya kadang-kadang harus menahan posisi sampai mingguan, bahkan ada yang bulanan. Jadi untuk targetnya mungkin kisaran sampai 300-an pips lebih. Nah, untuk pair forex, berbeda dengan gold karena mungkin gold akhir-akhir ini bergerak dengan sangat tinggi di time frame 1 menitnya bahkan mencapai 200-an pips, satu candle di 1 menit 100 pips. Tetapi tidak untuk pair forex lainnya seperti GBP JPY, GBP USD, Euro, dan lain-lainnya. Ini masih normal. Nah, untuk targetnya di swing trader ini minimal 300-an pips. Untuk kelebihannya sendiri ada beberapa, yaitu 3. Tidak perlu melihat pergerakan mata uang setiap hari. Jadi kita misalnya memilih dengan gaya trading swing, kita tidak harus menatapi layar chart sampai berjam-jam seperti scalper dan intraday. Jadi kita bisa memaksimalkan waktu yang kita miliki untuk kegiatan lain. Yang kedua yaitu jumlah transaksi yang sedikit, juga berarti biaya transaksi yang harus dibayar juga sedikit. Jadi untuk fee yang harus kita bayarkan ini juga tergolong sedikit karena mungkin dalam 1 minggu kita hanya membuka posisi 2 sampai 3 kali. Jadi fee yang kita bayarkan sedikit.
Juga dapat memanfaatkan perbedaan tingkat suku bunga untuk meraih keuntungan. Jadi misalnya kemarin ada pengumuman suku bunga, kita bisa memanfaatkannya. Misalnya kemarin Fed Jerome Powell menurunkan suku bunga ke angka 4 dari bulan kemarin 4,25 turun menjadi 4. Jadi yang artinya bahwa mata uang dolar ataupun indeks dolar di DXY ini turun, dan kemungkinan untuk pair lain yang kontra dengan dolar seperti GBP USD, Euro USD dan sebagainya kemungkinan akan naik. Jadi kita bisa memanfaatkan perbedaan suku bunga ini untuk trading dengan model swing. Tetapi apabila kita trading dengan scalper ataupun intraday, kita tidak bisa memanfaatkan secara maksimal perbedaan suku bunga ini. Oke. Dan kekurangannya yaitu jangka waktu yang panjang, dan juga berarti level stop loss yang kita gunakan sangat lebar, bahkan bisa mencapai 100 sampai 200-an pips. Ini sangat lebar apabila kita bandingkan dengan scalper ataupun day trader. Nah, apabila kita salah masuk ataupun kita trading pada waktu yang salah, sebagai swing trader kita harus menahan yang namanya posisi rugi yang bisa sangat lama, bahkan sampai berbulan-bulan apabila kita menganut prinsip positioning trader. Nah, jadi keadaan ini sangat-sangat menguras mental kita. Nah, inilah kekurangannya. Dan selanjutnya yaitu kesempatan trading yang baik tidak selalu ada. Jadi kita tidak akan mendapatkan setup setiap saat. Nah, setup yang muncul ketika kita memutuskan untuk trading dengan swing. Nah, ini kita tidak akan mendapat setup yang benar-benar matang setiap hari. Bahkan satu bulan mungkin hanya muncul 3 sampai 5 setup. Itu pun sudah banyak. Dan juga dibutuhkan akun yang dana besar. Dengan dana besar untuk menghasilkan keuntungan yang memadai ataupun maksimal. Jadi dengan equity yang kecil sangat tidak disarankan untuk trading secara swing, karena level stop loss yang kita gunakan akan sangat lebar apabila kita trading dengan, misalnya Anda trading $100, equity Anda $100. Lot yang digunakan, lotnya sangat besar, biasanya berkisar antara 0,1 misalnya di forex. Nah, 0,1 apabila kita gunakan level stop loss 100 pip, sama dengan kita juga akan rugi sebesar $100. Nah, ini sangat tidak worth it untuk kita trading dengan dana kecil dengan tipe swing. Nah, gitulah kira-kira. Coba kita praktekkan ke real chart. Misalnya ini kita mencoba scalping. Kerangka yang digunakan yaitu 1 menit sampai 15 menit. Kita pakai 15 menit untuk menandai area, misalnya di pair GBP JPY. Di sini ada demand. Kita mungkin masuk di sini. Stop lossnya cukup di bawah base dengan 10 pips mungkin. Target sampai high. Nah, turun lagi. Nah, kerangka waktu yang digunakan misalnya untuk trading di sini hanya membutuhkan waktu, nah masuk ke posisi, hanya membutuhkan waktu 1 jam. 1 jam saja kita sudah mendapatkan level take profit yang maksimal apabila kita trading dengan sistem scalping. Kemudian apabila kita trading dengan day trader misalnya, nah di sini kita masuk, mungkin levelnya lebih lebar. Sini sudah break, sudah break trendline, breakout, retest. Kita masuk di area ini, level stop loss di bawah ini, maksimal 50-an pips. Targetnya sampai high ini ataupun sampai supply yang ada di sini. Nah, waktu yang dibutuhkan, misalnya di sini sampai hit TP maksimal dari pertama harga masuk ke area entry. Nah, dari jam 1 malam sampai jam 10
pagi. Jadi membutuhkan waktu sampai 9 jam untuk kita mendapatkan level take profit yang maksimal. Nah, sebaliknya apabila kita trading dengan swing, nah misalnya di sini ada supply di pair GBP JPY, kita masuk di area ini, level stop lossnya agak lebar, 300 pips, target di low ini ataupun di demand terdekat. Apa yang terjadi untuk swing? Waktu yang dibutuhkan untuk harga mencapai area take profit maksimal yaitu sampai 150 hari. Nah, sampai sini sebulan. Nah, itulah perbedaan swing trader dengan scalper dan juga intraday. Ini sudah normal di time frame 1 jam. Apabila kita masuk di time frame 4H mungkin untuk waktunya jadi lebih sedikit lagi. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.